Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lukman Haris, mahasiswa KPI 2 IAINU Kebumen. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan menengahkan 7 tradisi teori komunikasi. Pengertian tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi merupakan dasar-dasar dari teori-teori komunikasi yang memiliki kesamaan, sehingga dikelompokkan menjadi 7 tradisi komunikasi. Tradisi ini ditemukan oleh Robert Craig. Craig berpendapat bahwa ilmu komunikasi tidak dapat disatukan dalam satu lingkup yang besar. Teori-teori komunikasi tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Robert Craig menemukan cara untuk mengatur teori komunikasi yang beraneka ragam tersebut. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa terdapat beberapa kesamaan antara teori yang satu dengan yang lain. Kesamaan ini disebut dengan metamodel karena hal ini merupakan model dari teori. Craig berpendapat bahwa semua teori memiliki manfaat untuk mendukung cara pandang tertentu untuk melihat dunia. 7 tradisi teori komunikasi. 1. Tradisi retorika. Gagasan utama dari tradisi retorika adalah penemuan, penyusunan, gaya penyampaian, dan daya ingat, di mana kesemua itu adalah elemen-elemen dalam mempersiapkan sebuah pidato. Perkembangan tradisi ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, di mana tradisi ini tumbuh dan berkembang. Periode tersebut menjadi pijakan penting dalam mengembangkan tradisi ini. Tradisi ini yang dimulai dari periode klasik, pertengahan, Renaissance, pencerahan, kontemporer. Periode klasik dimulai dengan usaha mendefinisikan dan menyusun peraturan dari seni retorika. Selanjutnya masuk pada zaman pertengahan, di mana munculnya sebuah buku yang berjudul On Christian Doctrine yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Augustine, yang berisi tentang penceramah harus mendapat mengajar, menyenangkan, dan bertindak. Selanjutnya, retorika pada periode masuk dalam aktivitas menulis, di mana penulisan surat menjadi sangat penting sebagai sarana pencatatan karena banyak putusan yang dibuat dalam dekret dan surat. Renaissance menjadi titik kebalikan retorika sebagai filosofi seni, di mana rasionalisme menjadi tren selama periode ini. Namun, karakteristik khususnya dimulai pada periode berikutnya, yaitu periode pencerahan. Fokus rasional selama periode pencerahan membatasi retorika karena gayanya dengan munculnya pengaruh belles letters, surat-surat indah atau menarik. Belles letters mengacu pada karya-karya sastra dan semua karya seni murni, drama, musik, puisi, dan dapat diuji menurut kriteria estetika yang sama. Abad ke-20 mengiringi perkembangan retorika kepada retorika kontemporer, di mana retorika berkembang bukan saja menjadi seni dan nilai berbicara di muka umum, namun penemuan media massa juga menghadirkan fokus baru pada tradisi ini, yaitu visual dan verbal, sehingga bergeser dari pidato kepada penggunaan jenis simbol. Yang kedua, tradisi semiotik. Manusia hidup dikelilingi oleh tanda dan simbol. Dikelilingi ruangan kerja Anda sudah terdapat setidaknya ada 4 simbol dan tanda yang berbeda. Dalam sebuah kesempatan, coba kita memilih 1 dari 4 simbol yang ada di ruang kerja tersebut. Dari simbol atau tanda yang dipilih merupakan representasi lain dari bentuk aslinya. Karena simbol atau tanda tersebut membawa sesuatu pengalaman yang lain yang memiliki hubungan dengan pikiran tersebut. Sebagai contoh,
Jika dalam ruangan kerja terdapat 4 simbol dan tanda seperti bingkai keluarga, bingkai foto keluarga, perangkat komputer canggih milik Apple, tumpukan compact disc yang berisi lagu-lagu grup band luar negeri, atau lemari yang berisi penuh buku belum dibaca, masih banyak masing-masing benda tersebut sebenarnya tidak melambangkan wujud aslinya yang asli terhadap Anda. Mereka membawa hubungan-hubungan yang bisa saja berupa kenangan, kebutuhan, gaya hidup yang akhirnya mengaruhi Anda untuk menentukan satu yang terbaik dari 4 simbol yang berada pada ruang tersebut. Yang ketiga, tradisi fenomenologi. Fenomenologi berasumsi bahwa pengalaman sadar orang terhadap sebuah fenomena merupakan sesuatu yang secara aktif dapat dipahami dan dapat digali lebih sehingga mempunyai kemampuan untuk digunakan menjadi landasan teoritis. Tradisi fenomenologis memiliki asumsi teoritis bahwa benda, kejadian, atau kondisi yang hadir dalam lingkup pengalaman langsungnya dapat digunakan untuk memahami gejala yang terjadi di sekitarnya dan dalam kutub penelitian kualitatif. Tradisi fenomenologis berada pada wilayah yang paling subjektif sehingga pengalaman nyata menjadi sebuah data utama dalam realitas, dan hal tersebut dikuatkan oleh Moritz Merleau-Ponty dalam Little John menyatakan bahwa semua pengetahuan ilmiah diperoleh dari beberapa pengalaman akan dunia. Yang keempat, tradisi psikologis sosial. Tradisi psikologis sosiologis merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori-teori dalam tradisi ini tertatap pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, dan sifat persepsi serta kognisi. Pendekatan individualis memberi ciri pada tradisi ini yang merupakan hal umum dalam bahasan komunikasi serta lebih luas dalam ilmu pengetahuan sosial yang berlaku. Gagasan utama tradisi ini adalah bagaimana membongkar proses komunikasi yang berawal dari individu-individu yang terlibat dalam aktivitas komunikasi. Bagaimana individu tersebut membuat rencana atas strategi pesan, bagaimana komunika sebagai penerima memproses isi pesan dan efek pesan dalam individu. Sehingga tradisi ini lebih sering mengeksploitasi pada sisi kognitif, yaitu dengan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Aktivitas manusia dalam memproses informasi dibagi dalam 3 cabang besar, yaitu 1. Perilaku, 2. Kognitif, 3. Biologis. Yang kelima, tradisi sibernetika. Sibernetika merupakan tradisi sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga teori-teori dalam tradisi ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Dalam komunikasi sibernetik, variabel atau sistem dipahami sebagai sesuatu yang saling mengaruhi, membentuk serta mengendalikan pola dari keseluruhan sistem, dan khasnya makhluk hidup yang menerima keseimbangan dan perubahan. Gagasan utama tradisi ini adalah melihat komunikasi yang merupakan sekumpulan elemen yang berinteraksi yang membentuk golongan yang lebih dari kumulatif. Sebagai contoh, silahkan tinjau pola kepemimpinan ayah atau suami dalam keluarga. Kepemimpinan sosok ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi istrinya merupakan pencerian dari sistem-sistem unik dalam sebuah keluarga, dan sistem tersebut diberi ciri-ciri khusus sebagai bentuk hubungan antar sistem. Sebagai bentuk sistem yang terdiri dari ciri unik menggambarkan hubungan tradisi. Ini juga beranggapan bahwa
bagian apapun dari sistem tersebut berada pada tekanan akan keterkaitannya dengan bagian lainnya, dan bentuk tekanan atas keterkaitan tersebut menciptakan aturan dari sistem tersebut. Yang keenam, tradisi sosiokultural. Tradisi ini memilih untuk mengutamakan fokusnya dengan cara memperhatikan segala bentuk interaksi antar manusia menjadi hal yang utama ketimbang menyaksikan karakteristik individu tersebut. Sebuah tempat dalam tradisi ini hadir di mana segala bentuk nilai budaya, makna, lakon, serta aturan menjadi sebuah area bertumbuhnya tempat tersebut yang dikenal dengan interaksi. Yang ketujuh, tradisi kritis. Gagasan ini dalam tradisi adalah untuk memahami sebuah pola aturan yang sudah baku dan dianggap benar. Bangunan kekuatan dan keyakinan atau ideologi yang memonopolikan sosial dengan menghadirkan pandangan tertentu atas minat yang dibangun atas kekuatan yang menekan kelompok minor. Gagasan berikutnya pada umumnya tradisi ini menitikberatkan dalam proses membongkar kondisi-kondisi tindakan mayoritas terhadap minoritas yang akhirnya memberikan rangkaian kekuatan untuk merealisasikan sebuah emansipasi dalam masyarakat. Penindasan tersebut dipahami sebagai ilusi-ilusi ideologi yang bertindak mengenai kekuatan-kekuatan menindas. Demikianlah 7 proses daripada tradisi komunikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.